Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena Ibu sambil ini anak-anak sambil menerima yang mau bergabung, ya harap maklum jika misalnya apa tuh namanya terpotong-potong ya. Baik anak-anak, kemarin pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang bab 3 makanan, minuman dan binatang yang halal dan haram. Ya, kita baru sampai di inian, di apa tuh namanya, di pertemuan pertama. Kita tunggu dulu, baru ada yang bergabung lagi, sabar. Ya. Ya, minta maaf ya anak ya, Ibu terima dulu temannya yang baru bergabung. Ya. Nah, kita anak-anak sabar tunggu dulu. karena Ibu jadi adminnya juga. Kita akan melanjutkan bahasan tentang makanan, minuman, serta binatang yang halal dan haram. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu hal-hal penting dari apa yang sudah Ibu terangkan minggu kemarin atau pertemuan kemarin. Takutnya ada yang tidak ikut dan tidak menyetel video yang Ibu kirim. Ya. Nah, ini standar kompetensi, maksudnya kamu setelah belajar ini diharapkan apa? Diharapkan bisa apa? Kamu diharapkan bisa memahami hukum Islam tentang makanan dan minuman. Jadi tidak kepada cara penyajiannya, tidak pada estetikanya seperti bahasa chef itu bukan, tapi pada hukumnya. Ya. Kalau ini kompetensi dasar, ini merupakan rincian apa saja materi yang harus disampaikan. Dan kalau bikin soal, ini merupakan acuan dari Bu Rumzil. Nih, kamu ingat-ingat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan menjadi indikator ketika Ibu membuat soal. Ya. Nah, di sini anak-anak ada hadis Nabi. Ya, Ibu sudah menerangkan minggu yang lalu bahwa semua yang ada di bumi, ya, itu sama Allah diciptakan untuk manusia. Untuk apa? Sebagiannya untuk dimakan. Ya, ada yang untuk dikendarai, ya, binatang untuk dikendarai, ada juga yang untuk dimakan. Ya. Nah, dan apa yang sudah halal, apa yang sudah diharamkan sama Allah itu tidak bisa ditawar lagi. Ya anak-anak ya. Di sini nih baca ya. Ya, Ibu lewatin aja karena ini sudah Ibu terangkan. Ibu mau nunjukin bahwa ini loh hadisnya gitu ya. Nah, ini pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Ya, jadi arti halal itu anak-anak boleh. Jadi kalau kalian pergi ke Arab, misalnya kalian lagi nawar barang, mau beli sesuatu, kamu tawar kan, misalnya yang jual bilang, homsa rial, 5 rial. Terus kamu bilang, wahid, gitu, satu rial gitu kan ya. Terus bilang halal, itu artinya boleh gitu. Tapi kalau yang jual bilang haram, artinya nggak boleh gitu. Jadi makanan dan minuman yang halal itu makanan yang boleh dimakan. Minuman halal, minuman yang boleh dimakan. Itu artinya ya. Nah, kalau hukumnya ya mubah-mubah aja. Orang makan itu hukumnya mubah, boleh ya. Tapi nanti ada frame-nya, ada bingkainya, ada batasan-batasannya ya. Nah, batasannya apa? Nggak boleh yang haram, nggak boleh yang mubazir nanti ya. Ada nanti dibahas. Oh,
apa ini? Ya, nih perintahnya ini yang kata Burumzil merupakan frame, bingkai, batasan. Ya, sama Allah hanya disuruh makan yang halal dan baik saja. Tunggu, sabar. Ya, hanya disuruh makan yang halal dan baik saja. Thayyibah itu artinya baik, ya. Oke. Sabar anak. Ada yang tidak matiin ininya nih, apa namanya? Ada yang tidak matiin. Minta tolong di mute ya anak ya, ininya ya. Speakernya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ini anak-anak ya. Kenapa kok disuruh makan yang halal saja, yang baik saja? Di Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51, di sini ada kaitannya. Katanya Allah, makanlah dari makanan yang baik-baik. Nah, ya, disuruh makan yang baik-baik saja. Selanjutnya apa? Disuruh mengerjakan amal soleh. Nah, berarti apa? Berarti makanan yang baik itu bisa menuntun kita untuk melakukan amal-amal yang soleh. Nah, berarti kalau kebalikannya, kalau makanan kita ada yang tidak halal, ada kemungkinan kita melakukan amal yang tidak soleh. Ini dalilnya. Kita sudah bahas minggu kemarin ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan apa hubungan makanan dengan tindak tanduk kita dengan perilaku manusia. Ini dalilnya sudah ya. Al-Mu'minun ayat 51. Nah, ini adalah kriteria ya. Ya, yang kriteria halal. Diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh syarak. Iyalah, itu artinya halal. Kalau baik artinya itu bergizi. Kalau zaman sekarang namanya bergizi atau bermanfaat atau tidak membahayakan pada kesehatan. Nah, kalau enak mana Bu? Enak termasuk dalam sini, dalam thayyibah. Tetapi tidak merupakan ukuran pertama. Ya, enak mah belakangan. Yang ukuran pastinya itu adalah baik atau bergizi. Ya, jadi halal dan thayyibah. Sudah kita bahas minggu kemarin. Kriteria halalnya ini ada 3 macam ya. Ya, halal karena zatnya ini sudah diterangkan, kemudian halal cara memperolehnya dan halal dalam prosesnya. Nah, mungkin ada dari kalian ada yang mau bertanya anak-anak tentang 3 hal ini. Ini sudah Ibu terangkan minggu kemarin. Ya, pada pertemuan yang lalu maksudnya. Ada yang mau bertanya? Anissa mau bertanya? Enggak, Bu. Enggak, alhamdulillah. Kalau mau bertanya enggak apa-apa ya anak-anak ya. Ya, ini sudah diterangkan minggu kemarin. Takutnya ada yang belum mengerti atau tidak jelas atau menemukan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang perhatikan. Nih. Makanan yang halal itu banyak sekali kan Ibu bilang ya. Karena pada dasarnya semuanya itu boleh dimakan kecuali yang haram. Berarti perbandingan antara yang halal dan yang haram banyakkan yang halal. Nah, dari dalil-dalil anak-anak yang ada, ini Ibu kumpulkan ya. Ya, berarti makanan yang halal itu apa? Nomor 1, yang baik dan tidak menjijikkan. Ya, artinya baik apa? Tadi sudah Ibu bilang bergizi. Kalau bahasa Indonesianya 4 sehat, 5 sempurna. Ya, bergizi. Ya. Tidak menjijikkan. Maksudnya apa? Tidak menjijikkan itu bukan ukuran yang pribadi ya anak ya. Ini ukuran secara umum. Misalnya, ada orang makan cacing. Dia bilang, oh saya nggak jijik kok. Gitu kan, ya. Bukan ukurannya dia. Ya, menjijikkan ukuran yang secara umum. Secara objektif. Seluruh orang mengatakan itu jijik. Nah, ya, jadi ukurannya tidak pribadi per pribadi. Ya. Kemudian ikan dan binatang laut. Minggu kemarin sudah dibahas ini bahwa semua yang ada di laut ya artinya ikan itu boleh dimakan. Kemudian binatang ternak.
Ibu perlu jelaskan di sini karena binatang ternak belum Ibu singgung pada pertemuan kemarin. Binatang ternak itu anak-anak bukan asal ternak. Ternak kalau bahasa Indonesia artinya kan dipelihara ya. Tidak asal binatang yang dipelihara itu hukumnya halal, bukan. Ya. Binatang ternak dalam bab fikih itu maksudnya adalah binatang yang bisa digunakan untuk kurban. Ya, binatang yang biasa digunakan untuk berkurban. Itu namanya binatang ternak yang biasa zaman dulu Nabi, bukan sekarang. Ya, misalnya apa? Kambing, kemudian sapi, unta. Nah, itu binatang ternak namanya. Kalau bahasa Arabnya an'am. Ya, al-an'am. Jadi sapi, unta dan kambing. Ibu, kalau ayam, ayam halal, nanti ada ya, nanti ada. Jadi ini bukan berarti hanya ini yang halal anak-anak. Ini dikumpulkan dari dalil yang menyebutkan bahwa yang jelas halalnya ini loh kategorinya binatang ternak. Ya. Nah, sekarang yang harus kalian ingat, binatang ternak dalam bahasa Indonesia, ternak-ternak bahasa Indonesia, tuh misalnya ternak kodok. Ya, walaupun diternakin, tapi kodok hukumnya haram. Nanti ada, ya ada dalilnya. Ya, Bu, tapi kan ini diternakin. Enggak. Jadi ternak itu bukan ternak dalam bahasa Indonesia. Binatang ternak itu maksudnya zaman Nabi dulu yang biasa dijadikan hewan kurban itu binatang ternak. Ya binatang ternak itu maksudnya. Kamu jangan salah sangka. Ya misalnya ada ternak ular, terus boleh Bu dimakan. Enggak boleh, ular haram. Tapi diternakin Bu, kan itu binatang ternak. Bukan itu. Apalagi misalnya ternak buaya. Nah, enggak boleh juga. Misalnya lagi ternak apa yang enggak boleh ya? Ternak babi, Bu. Ternak babi, Bu. Babinya diternakin, Bu, bukan babi liar. Tetap tidak boleh, ya. Jadi ingat binatang ternak bukan ternak versi Indonesia. Binatang ternak maksudnya yang biasa digunakan untuk berkurban, ya. Kemudian semua makanan yang tidak memberi mudarat. Jadi makanan yang tidak memberikan mudarat itu sesuatu yang membahayakan kepada manusia itu hukumnya halal. Berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya, kalau makanan itu memberikan mudarat hukumnya haram. Ya. Nah, nanti di bab yang makanan haram kita akan membahasnya. Contoh misalnya Ibu kasih tahu, misalnya misalnya ini anak-anak ya bagi semua orang hati dan limpa nih yang sudah Ibu bahas minggu kemarin, hati dan limpa ya kan, dua darah yang dihalalkan itu hukumnya halal. Tetapi ketika Ibu yang makan, misalnya ini contoh ya, contoh bukan benar-benar terjadi. Tetapi ketika Ibu yang makan, karena umurnya Ibu sudah umur 48 tahun, ya, udah tua. Nah, ini bisa memberikan mudarat. Kenapa? Ibu bisa kolesterol, Ibu bisa darah tinggi misalnya ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu jadi haram, Bu. Jadi enggak boleh dimakan. Nah, itu arti dari thayyibah. Ya, arti dari thayyibah tidak memberikan mudarat. Tuh. Kalau dari zatnya, contoh misalnya daun yang biasa dibikin ganja. Kamu tahu ganja, anak-anak? Ya. Nah, ganja itu, anak-anak, sebenarnya kalau di dunia kedokteran itu ada gunanya. Katanya. Untuk apa? Untuk membius orang-orang yang mau dioperasi. Ya. Jadi untuk membius orang-orang yang mau dioperasi supaya yang dioperasi itu tidak teriak-teriak, itu dikasih obat bius. Nah, bahannya itu dari ganja. Tetapi kalau dikonsumsi selain untuk itu bisa memberikan mudarat karena apa? Bisa hilang akal. Ya. Nah, itu contoh. Berarti buat dia haram. Ya, kecuali untuk kesehatan. Untuk dunia kesehatan, bukan untuk kesehatan, ya. Untuk dunia kesehatan yang dokter yang memakainya.
untuk kesehatan orang lain, ya, bukan untuk bersenang-senang pribadi, bukan. Kemudian bangkai dan belalang, ini sudah diterangkan minggu kemarin. Hati dan limpa juga sudah diterangkan minggu kemarin. Ya, ini sebagian yang ada dalilnya. Ya, coba siapa yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ya, ya. Ini ibaratnya anak merek-merek yang disebutkan oleh Allah langsung. Ikan, binatang laut disebutkan, ya, yang halal disebutkan, binatang ternak disebutkan, yang tidak memberi mudarat disebutkan, ikan, belalang disebutkan, hati, limpa disebutkan. Ada yang ada di hadis, ada yang ada di Al-Quran. Ya. Selainnya ini, Bu, apalagi yang halal? Oh, banyak, banyak. Ini hanya sebagian. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Untuk sekarang minuman, ya, minuman yang halal. Minuman yang halal adalah air yang bersih dan suci. Ya, ingat, air yang bersih dan suci. Artinya, anak, kalau airnya kotor, ya jangan diminum. Ya, insya Allah kalian tahulah maksudnya, ya. Nah, suci maksudnya itu tidak memabukkan. Karena dalam hadis dikatakan khamr itu sesuatu yang najis. Lawannya suci kan najis. Ya, khamr termasuk sesuatu yang najis berarti haram untuk diminum. Khamr itu bahasa Arabnya, Nana, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa saja yang memabukkan itu khamr. Ya, apa saja yang memabukkan itu khamr namanya. Kalau brandnya, mereknya macam-macam. Ya, wallahu a'lam lah namanya. Ibu tidak begitu paham. Ya. Nah, ini anak-anak ada kriterianya. Bu, bagaimana kalau ada orang minum khamr, kategori khamr nih, minumannya pokoknya memabukkan. Tetapi karena dia itu sudah ahli misalnya, ya, dia minum tidak mabuk, Bu. Ya, tetap haram. Ya, jadi apa saja yang memabukkan walaupun diminum sedikit sehingga dia tidak mabuk itu tetap haram. Bu, dia minum banyak nggak mabuk, tetap haram. Ya. Ya. Apa saja yang memabukkan walaupun sedikit hukumnya haram. Oke? Ya, jadi tidak ada alasan saya nggak mabuk kok gitu. Saya ijib doang kok. Tetap tidak boleh. Ya. Nah, sekarang Ibu, kalau makannya itu haram, boleh nggak kita jual? Nggak boleh. Kalau kita misalnya nih, ya, kitanya nggak minum, Bu, jual doang, nggak boleh. Tidak boleh. Contoh misalnya di apa tuh namanya, di sebagian daerah itu ada pohon namanya siwalan, anak-anak. Ada pohon namanya siwalan seperti kelapa, tinggi banget. Nah, itu anak-anak diambil airnya kadang-kadang, ya. Kemudian kalau diendapkan itu bisa memabukkan. Tunggu sabar. Ya. Kalau diendapkan itu bisa memabukkan. Ya. Maka orang harus tahu air yang baru diambil boleh diminum. Tetapi kalau sudah diendapkan dan sudah keluar gelembung-gelembung, itu berarti sudah apalah istilahnya, ya, fermentasi atau apa, diendapkan lah pokoknya, ditaruh agak lama, itu memabukkan, hukumnya haram. Berarti, Bu, minuman itu ada yang pertamanya halal menjadi haram? Iya, ada. Ya, ada. Contohnya misalnya minuman soda. Minuman soda misalnya Fanta, ya kan? Fanta itu kan halal, ada tulisannya halal MUI karena dia minuman soda. Tetapi ketika Fanta digabung misalnya setelah dituang di gelas, kemudian dikasih bodrek misalnya, ya, dikasih pil bodrek itu anak-anak, dimasukkan, dicemplungin ke Fanta itu, itu bisa memabukkan. Katanya, ya, tapi jangan dicoba. Atau diisi baygon, itu autan. Itu Bu, Fantanya halal, autannya halal. Iya, tetapi ketika di mix itu akan memabukkan dan itu menjadi haram karena kategorinya tadi Ibu bilang khamr. Dan khamr itu sudah dijelaskan sama Nabi merupakan sesuatu yang najis, tidak boleh diminum. Ibu, nggak diminum, Bu, tapi dituang ke makanan, sama aja, ya, sama aja, tetap aja nggak boleh.
Contoh misalnya, katanya ya, katanya lagi karena ibu tidak pernah menginikan. Kalau di luar negeri tuh anak-anak ya, kalau misalnya makan makanan yang ala-ala sana, misalnya makan pizza, makan apa tuh yang spaghetti gitu, ya itu yang ada di depannya. Ya, botol-botol yang ada di depannya yang disiapin itu bukan kayak kita misalnya disiapin saus tomat, disiapin sambal yang pedas gitu kan ya. Itu enggak, katanya itu yang disiapkan wine. Wine itu air perasan anggur yang sudah ditaruh lama gitu sehingga memabukkan. Bisa memabukkan. Tapi karena ada yang tidak mabuk kan. Nah, tuh ya. Itu Bu dituangin. Iya dituangin, ada yang dituangin ke situ. Ya, ada dituangin. Jadi hati-hati kalau keluar negeri, jangan asal botol tuang ya. Tapi ada juga yang disiapin minyak zaitun katanya ya. Nah, kamu kalau minyak zaitun boleh kalau minyak zaitun mah. Ya, yang tidak boleh itu yang haram seperti tadi air perasan anggur. Nah, kalau di daerah Asia Nana, itu bukan air perasan anggur, tetapi ada air beras bahkan. Nah, ya di Jepang yang kata sake itu anak itu kan asalnya dari beras, iya kan? Iya, itu ya, itu tidak boleh. Pokoknya hati-hati anak-anak ya, hati-hati. Nah, sekarang permasalahannya adalah ibu kasih tahu ke kamu ya, seandainya kamu sudah dewasa anak ya, seandainya kamu sudah dewasa terus harus mencari nafkah yang laki-laki ya. Misalnya nih, kalian akan menjadi pramuniaga. Pramuniaga itu apa? Misalnya SPG, kasir gitu yang ada di mall-mall tuh anak-anak yang ada di supermarket tuh anak. Kayak Indomaret, apa Carrefour gitu. Nah, itu hati-hati anak-anak ya. Kalau ibu sarankan jangan. Kenapa? Karena di situ menjual makanan dan minuman yang haram. Ya, silahkan deh kalau kamu ikut mamanya jalan-jalan, emang ada di sini yang kata Bu Rumzil minuman haram itu ada, tapi jangan beli ya, lihat doang. Nah, ini buat bukti ke kamu bahwa kalau kalian nanti sudah gede mau kerja, hati-hati. Mengapa? Nih kata Nabi, sesuatu yang terlibat dengan minuman khamar itu dosanya merata. Ya, mulai dari yang bikin botolnya, yang bikin tutup botolnya, yang bikin mereknya, yang nyetak, yang nyablon misalnya di sablon-sablon itu ya, yang bikin reklamenya, yang jadi apanya tuh iklannya, yang jadi bintang iklannya, supirnya, cleaning service-nya, apalagi pegawainya, ya kan? Nah, itu rata dapat semuanya dosanya. Ya, jadi hati-hati ya, Nana. Nah, tuh hati-hati, ingat sampai tua nih ya. Sampai di sana yang mau bertanya dulu? Minuman? Ya, Ibu lanjutkan ya. Ini baru yang pertama nih. Sekarang Ibu lanjutkan ke yang kedua. Air yang mendatangkan manfaat dan kesehatan. Hukumnya halal. Ya, misalnya yogurt. Ya, yogurt yang yogurt drink. Tuh. Nah, tapi hati-hati. Kamu harus cari yogurt yang ada label halalnya. Kalau di Indonesia yang memberikan sertifikat halal itu MUI, anak-anak. Kenapa? Karena ada yang yogurt yang tidak ada halalnya. Biasanya produksi yang dia tidak mau diteliti. Nah, memangnya apa, Bu? Ya, kalau orang tidak mau diteliti halal haramnya, faktornya karena apa? Apa karena untuk meneliti itu harus bayar? Memang harus bayar anak, karena kalau meneliti makanan itu MUI itu bukan ulama yang misalnya ustadznya yang meneliti anak. Yang meneliti itu pakar-pakar misalnya yang mau diteliti yogurt. Maka itu orang-orang IPB tuh yang ahli-ahli, yang insinyur-insinyur IPB lah pokoknya, yang paling banyak itu IPB penelitinya. Ini zatnya apa. Nanti baru dia nerangin ke ulamanya. Ini loh Ustadz, ini begini. Maaf. Maaf anak ya. Ya. Nah,
Dia yang menerangkan ke ustadznya, Ustadz ini begini. Oh, kata ustadz kalau begitu halal. Karena kalau dari sisi makanan-makanan yang pinter kan insinyur-insinyurnya ya, sarjana-sarjananya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi memangnya apa Bu? Jadi proses dari susu menjadi yogurt itu diperlukan zat-zat anak-anak, diperlukan zat-zat. Nah, zat-zat itu yang diteliti, takutnya haram. Nah, apalagi yang halal, air atau cairan yang sudah hilang sifat mabuknya. Ya, seperti cuka. Nah, ya seperti cuka. Air cuka. Kalau sudah jadi cuka anak-anak, itu tidak mabuk, itu hukumnya halal. Tapi hati-hati. Nah, karena di sini merupakan suatu proses yang rawan anak-anak, rawan dari minuman halal, lalu berubah menjadi haram karena memabukkan, terus menjadi halal lagi. Nah, ini rawan. Pastikan sudah halal lagi, sudah hilang sifat mabuknya kayak cuka tadi. Nah, ini anak-anak sangat banyak dipakai untuk makanan-makanan, misalnya kalian itu beli pempek. Pempek itu pakai cuka anak-anak. Berarti kalau kalian beli pempek, kamu pastikan cukanya yang dipakai halal. Ya, jangan langsung, oh saya kan terima jadi Bu, saya nggak tahu Bu merek cukanya yang dipakai apa. Nah, gimana caranya? Kamu lihat tuh orangnya, oh ini bertakwa kepada Allah. Insya Allah nggak bakalan menggunakan cuka yang haram gitu. Karena kalau masih belum jadi cuka, misalnya hampir menjadi cuka sudah dipakai, hukumnya masih haram. Ya, nah, kamu boleh searching nih proses untuk menjadi cuka. Jadi dari sesuatu yang halal berubah menjadi haram, berubah lagi menjadi halal. Ya, itu anak-anak. Ya. Makanya dari kalian itu nanti kalau sudah dewasa harus ada yang ahli-ahli makanan. Ya. Karena sekarang anak-anak alkohol itu tidak hanya dibuat dari anggur. Ya. Ada misalnya nanas, ya nanas dijadikan alkohol ada sekarang. Hati-hati ya. Kemudian air yang tidak mendatangkan mudarat, yang tidak membahayakan badan, itu hukumnya halal. Apa saja Bu? Ya apa saja, pokoknya yang tidak menyebabkan kita ini, misalnya sirup, ya sirup, kemudian madu. Itu kan cairan yang diambil dari madu itu setelah diperas itu boleh diminum. Kemudian susu yang diperas dari binatang, nah itu halal. Tetapi kalau sudah menjadi susu yang instan yang kalian aduk karena sudah melalui proses, nah itu harus diteliti. Cari yang ada merek halalnya. Sekali lagi kalau di Indonesia kita itu bersyukur anak-anak karena perusahaan-perusahaan itu pada kepingin mendapatkan sertifikat halal. Kan mayoritas yang mau beli itu orang Islam. Kalau di Indonesia itu makanan tidak bersertifikasi halal, orang Islam di Indonesia kan sudah pinter-pinter. Tidak dibeli, tidak laku. Jadi walaupun yang punya perusahaannya itu non-Muslim, dia ingin produknya halal. Ya, contoh misalnya, Pizza Hut itu aslinya itu dari mana? Dari Italia kan ya. Makanan dari Italia kan ya, produk Italia. Kalau di Italinya sendiri anak-anak boleh jadi haram masih. Ya, tetapi Pizza Hut yang jual di Indonesia, yang buka di Indonesia, ya, Pizza Hut yang buka di Indonesia itu sudah halal. Kenapa? Karena konten-konten haramnya sudah dibuang. Makanya ketika diteliti sama Majelis Ulama Indonesia, dia diberikan sertifikat lolos, ya, karena unsur-unsur haramnya sudah dibuang, sudah tidak dipakai. Jadi jangan heran kalau Pizza Hut di Indonesia berbeda dengan Pizza Hut yang di Italia rasanya, karena yang di Indonesia itu sudah tidak pakai bahan-bahan yang haram. Contoh lagi misalnya ini anak-anak, McD itu kan produk Amerika ya, brand dari Amerika. Nah,
kamu kalau pergi ke Amerika atau di luar negeri lah ya, yang penting bukan McD di Indonesia, kamu hati-hati, tidak McD di sana itu belum tentu halal maksudnya Nana ya. Ya, minuman-minuman yang disiapkan di McD itu belum tentu halal. Ya. Tapi kalau yang dijual di gerai-gerai McD di Indonesia itu sudah diteliti sama Majelis Ulama Indonesia halal karena unsur-unsur haramnya itu tidak dipakai di Indonesia. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan kabar McD haram di mana? Ya, kalau di luar negeri mungkin iya karena dia masih memakai resep yang asli. Tapi resep yang dipakai yang di Indonesia itu sudah tidak dipakai, unsur-unsur haramnya tidak dipakai. Contoh lagi misalnya Hokben. Ya, Hoka Bento itu brand Jepang. Makanannya, minumannya, cara memasaknya, campur-campurannya itu sudah diteliti dan dapat sertifikasi halal di Indonesia. Tapi kalau kalian beli Hokben di luar Indonesia yang tidak ada sertifikasi halalnya, jangan Hokben halal jangan. Ya, boleh jadi di sana masih memakai resep asli ya, yang di situ mengandung makanan atau minuman yang haram. Kemudian air yang suci dan tidak terkena najis. Nah, ini dia yang harus agak panjang diterangkan. Nah, sekarang perhatikan anak. Kamu waktu kelas 7, insya Allah sudah diajarkan sama Bu Eva kan tentang air. Ya, jadi air itu di fikih ada 2. Yang pertama air banyak dan yang kedua air sedikit. Bahasa Indonesia aja deh ya. Nah, air banyak itu apa maksudnya, Bu? Air yang 2 kullah atau lebih. Berarti kalau yang kurang dari 2 kullah namanya air sedikit. Nah, 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu 216 liter kalau sekarang dikonversi ke liter. Jadi, kalau kalian punya bak air di rumahnya, kalau dihitung pakai rumus matematika ya, panjang kali tinggi kali lebar itu sampai 216 liter, itu namanya kamu airnya air banyak. Tetapi kalau airnya kurang dari itu namanya air sedikit. Memangnya apa, Bu? Perhatikan. Air sedikit anak-anak itu rawan. Ya, misalnya airnya dari air tanah. Hukumnya suci mensucikan. Kamu bisa bisa wudhu dari situ, kamu bisa minum dari situ. Nih, perhatikan ya. Kalau dari air keran langsung dari bawah, dari tanah, ya pakai pump, pakai jet pump, ditarik, ditadahin di keran, ceret, itu langsung. Halal. Ya, karena dari air tanah. Nah, sekarang kalau airnya ditampung dulu di bak, ya bak apa saja, bak kamar mandi, apa bak plastik gitu kan ya. Nah, kamu harus tahu volumenya. Kalau volumenya kurang dari 216 liter, kamu harus hati-hati. Misalnya kalian mau menanak nasi, ya, kamu kan mau mencuci nasinya, berasnya, habis itu kamu kan tuangin air supaya berasnya megar nanti. Ya, nah air itu anak-anak harus suci. Supaya apa? Supaya nasinya halal. Memangnya kenapa, Bu? Kalau airnya najis, nasinya ikut najis, walaupun berasnya halal. Oke. Nah, sekarang bagaimana, Bu, maksudnya air najis tadi? Kalau air sedikit, kurang dari 216 liter, kejatuhan najis, ya, kamu sudah Ibu ajarkan kemarin, hadis najis itu ada 3. Ya. Misalnya contohnya kotoran cicak. Ya, yang paling banyak melintas di rumah kita itu kan cicak. Kecil, merayap lagi. Seandainya dia merayap, ya, kemudian dia pas di atas bak air kita itu buang kotoran, plung, masuk. Sementara bak air di rumah kita tidak sampai 216 liter. Harus dibuang airnya. Itu sudah menjadi air mutanajis. Ya, jadi air sedikit, kurang dari 216 liter, kalau kejatuhan barang najis, ya, itu langsung najis.
Najis berarti tidak bisa dibuat minum, tidak bisa buat bersuci. Ya, jadi hati-hati kalau mau nanak, apalagi mau bikin sop yang ada kuahnya. Nah, berarti Bu, kalau punya bak air harus bersih. Ya, tengok-tengok. Takut ada najisnya. Ya. Nah, berbeda dengan air yang lebih dari 216 liter. Kalau 216 liter airnya atau bahkan lebih, kejatuhan najis itu dilihat dulu ada perubahan enggak. Kalau berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah apa tuh namanya ya, baunya, nah, itu menjadi air mustakmal. Ya, air mustakmal, air yang bukan air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh kamu minum, tetapi tidak boleh buat bersuci. Maaf, kotoran tadi yang jatuh barang najis ya. Kalau misalnya yang jatuh barang najis, airnya tidak berubah 3 hal itu, maka Ibu ralat ya. Tunggu dulu. Kalau tidak berubah baunya, warnanya, dan rasanya, airnya masih suci mensucikan. Ya, airnya masih suci mensucikan. Artinya boleh dipakai wudhu, boleh dibuat minuman atau makanan. Tuh, kalau air banyak, kejatuhan, kotoran cicak, kamu tengok, nggak bau. Kemudian, tidak berubah warnanya. Kamu cicipin, enggak jadi pahit gitu kan ya. Kamu tinggal ambil kotoran cicaknya, dibuang, airnya itu masih bisa buat bersuci, bisa juga buat makan. Air banyak tapi ya 216 liter ke atas. Tetapi kalau misalnya ternyata berubah, ya, misalnya yang jatuh bukan kotoran cicak, misalnya yang jatuh jangan jatuh, misalnya apa ya? Misalnya anak kecil, adik kamu, ya adik kamu ternyata main-main gitu ya, misalnya kencing, terus kencing dimasukkan ke bak airnya, nah, itu kan najis. Ternyata pesing, najis semuanya. Jangan, ya Bu sayang Bu, Bu kencingnya padahal sedikit, walaupun ya nggak boleh. Nggak bisa buat bersuci, tidak bisa buat makan. Kalau yang jatuh bukan barang najis, maka airnya itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Seandainya berubah warnanya atau rasanya. Misalnya yang jatuh sampo-nya halal. Ya, jatuh ke kamar mandi. Ternyata berubah menjadi wangi, atau misalnya warnanya ikut warna samponya gitu, agak keruh gitu kan ya. Kamu masih boleh dibikin makanan tetapi tidak boleh buat bersuci. Nah, itu pembahasan kelas 7, Ibu hanya mengingatkan. Jadi kalau airnya ngambil di wadah yang volumenya kurang dari 216 liter, harus hati-hati. Itu intinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Nana? Masalah minuman halal? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut aja ya. Nah, ini gampang ini ya. Jadi manfaat kalau mengkonsumsi makanan halal atau minuman halal, dapat mempertahankan hidupnya. Jadi kalau kita makan yang halal dan toyib, itu anak-anak hidupnya menjadi berkah, ya, tidak mudah sakit. Karena kadang-kadang walaupun yang dimakan halal tetapi tidak toyib, itu bisa sakit. Seperti tadi yang Ibu bilang, misalnya nih, lagi buka puasa, mamanya bikin sop buntut. Enak banget ya sop buntut misalnya ya. Kesukaan kamu itu. Pas makan, udah kenyang nih. Enak makan. Akhirnya sakit perutnya. Nah, itu halal tetapi tidak toyib. Halal tetapi tidak toyib. Ya, tuh. Kemudian mencapai ridho Allah. Ya, mencapai ridho Allah. Nih, kalau kita nurut sama Allah, Allah akan ridho sama kita. Memiliki akhlakul karimah.
Sudah Ibu terangkan kemarin. Jadi makanan berhubungan dengan perilaku kita, ya. Terhindar dari akhlak mazmumah. Nah, ini lawannya dari akhlakul karimah. Ya, jadi kalau kita makanannya halal, insya Allah kita terhindar dari akhlak-akhlak buruk. Ya, ini gampang ini. Ya, sekarang yang halal, yang haram. Haram artinya tidak boleh. Ya, berarti makanan haram artinya makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Minuman haram berarti minuman yang tidak boleh kita minum. Itu gampang ya. Pengertian haram yaitu yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan. Haramnya itu gara-gara memabukkan. Ya. Dan akan berbahaya buat kehidupan kita, anak-anak ya. Nah, sekarang perhatikan sebab-sebab diharamkannya minuman. Yang pertama, dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, ada di hadis dan ada di Al-Qur'an. Ya. Karena bentuknya menjijikkan atau kotor. Ya, misalnya di depan rumah kalian ada sungai. Bukan kali ya, sungai agak gede. Tetapi ternyata sungai itu merupakan aliran yang sebelumnya di situ ada banyak sampah. Sampahnya banyak banget dan bermacam-macam, kotor. Ya, itu walaupun air sungai itu suci mensucikan, tetapi kalau menjijikkan atau kotor itu haram. Kenapa anak bisa membahayakan buat kita. Bu, nanti mau di ini dulu Bu, mau dimasak dulu. Oh, kalau dimasak dulu silahkan kalau mau. Ya. Tapi kalau sudah menjijikkan atau kotor itu tidak boleh. Ya. Mendatangkan mudarat. Mendatangkan mudarat itu membahayakan kehidupan kita, anak. Ya. Misalnya minuman keras itu anak ya. Minuman keras itu anak ya. Tapi jangan penasaran ya, jangan dibuktikan. Itu anak-anak merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah zaman dulu. Ketika Islam datang, anak, itu minuman keras tidak langsung di-cut sama Allah, tidak langsung diharamkan sekaligus. Allah itu pelan-pelan tuh ininya melarangnya. Kenapa? Karena supaya Islam itu bisa diterima. Pertama dibilang, hei, kalau kamu mau sholat, kamu tidak boleh mabok. Kalau lagi mabok, kamu tidak boleh sholat. Akhirnya berarti kan orang tidak bisa minum sebelum duhur, tidak bisa, sebelum asar tidak bisa minum. Ya. Berkurang waktunya untuk minum minuman keras. Ya. Awalnya. Ya. Kemudian ditingkatkan lagi sama Allah. Ya. Kamu kalau minum minuman keras, 40 hari kamu nggak diterima. Sholatnya, ibadahnya nggak diterima. Akhirnya orang mikir, aduh ngapain minuman keras terus apa tuh namanya ibadah tidak diterima, gitu kan ya. Baru sama Allah dikat haram langsung. Nah, jadi ini anak-anak. Ini menunjukkan apa? Bahwa manfaatnya minuman keras itu lebih besar mudaratnya. Jadi Allah kalau mengharamkan sesuatu itu anak-anak, itu ada mudaratnya. Apa saja yang sama Allah itu dilarang, itu mengandung mudarat. Contoh misalnya babi. Bu, babi katanya enak banget Bu. Kalau dibikin makan itu bisa enak. Kemudian biayanya ringan, lebih murah. Tetapi kenapa diharamkan? Ya, kamu boleh searching ya. Katanya di babi itu anak-anak mengandung cacing yang tidak bisa terbunuh dengan kombantrin, ya kan? Ya, jadi kalau kombantrin itu bisa membunuh cacing-cacing selainnya yang berasal dari daging babi, yang berasal dari daging babi itu nggak mati dan itu bisa menggerogoti badan manusia itu sendiri yang makan babi. Sama dengan minuman keras. Nah, coba kamu lihat orang-orang yang suka minuman keras itu, matanya lihat bagaimana, badannya lihat bagaimana, giginya lihat bagaimana, ngomongnya lihat bagaimana. Pokoknya udah dah ya. Pokoknya mudarat dah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ingat, ini berlaku sepanjang masa sampai kalian udah gede nanti ya. Nah, karena ibu khawatir ya, semakin tahun itu kan apa namanya pergaulan itu anak-anak semakin canggih ya. Ada banyak minuman yang sekarang itu dibilang
zero apa tuh anak pokoknya itu dibilanginnya enggak mabuk ya. Padahal itu brand mabuk. Zero apa gitu, nol apa gitu, nol alkohol gitu. Padahal mabuk ya. Takutnya pertamanya diajak nyoba kebawa. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati kalau bergaul. Kalau kalian sudah lepas dari MTS, masuk ke SMA, di situ baru ketemu tuh kamu dengan teman-teman. Jangan asal wah ini enak nih buat berteman, jangan. Ada anak lulusan MTS N30 anak-anak itu sampai apa itu namanya istilahnya ya. Kalau minuman keras itu bukan ketagihan ya apa ya. Ya kalau ganja kan kalau apa namanya? Kalau sabu-sabu narkoba itu kan ketagihan. Yang minuman keras itu apa namanya? Ya pokoknya nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas dari minuman keras. Bukan tidak dilarang, di rumahnya di ngajiin ke ustadz sama orang tuanya. Ya. Ya. Ternyata terjangkitnya di mana? Di temannya. Padahal dia sekolah di aliyah. Aliyahnya negeri. Jadi kayak jaminan. Dari mana pengaruh itu? Dari teman. Pertamanya katanya disuruh nyoba. Habis nyoba, kalau sudah pernah itu anak kata agama memang mengakui ada manfaatnya, tetapi sedikit, lebih banyak mudaratnya. Diajak lagi mau, akhirnya tidak bisa lepas dari minuman keras. Ya, begitu ketahuan sama orang tuanya, langsung dipisah dari temannya. Walaupun dipisah dari temannya, itu tetap mencari cara supaya dirinya itu bisa beli minuman keras. Tidak bersama temannya yang kemarin ngajak, masih ngumpet-ngumpet. Akhirnya karena sudah diusahakan tidak bisa, dia dipindahkan sekolahnya, dibawa ke daerah mana gitu. Pokoknya dibawa ke pondok pesantren yang bisa mengobati orang yang ketergantungan minuman keras. Ya, yang di situ disuruh bekerja, disuruh ngaji, pokoknya jauh dari pergaulan yang bisa mengakses minuman keras. Jauh, masuk ke pelosok. Nggak ada minuman keras di situ. Jadi mau lari juga nggak bisa. Nggak ketemu siapa-siapa. Harus itu. Baru pulang-pulang itu anak-anak, alhamdulillah ya sembuh. Itu anak MTS. Ibu ceritakan bukan dijadikan contoh ya. Dijadikan ibroh, jangan sampai terjadi pada kalian. Hati-hati kalau nanti kalian mencari teman. Ya. Nah, kemudian makanan haram. Tadi minuman, sekarang yang makanan. Ya, semua yang diharamkan di surat Al-Maidah ayat 3. Kemarin sudah Ibu terangkan sampai di hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya. Sekarang wa ma uhilla li ghairillah. Dan semua yang disembelih tidak atas nama Allah. Ya. Ya, semua binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Nah, ini menjadi masalah anak-anak. Menjadi masalah. Ya, disembelih, tetapi siapa yang tahu waktu menyembelih itu dia nyebutin bismillah atau tidak? Sementara kita beli langsung dagingnya kan, mama kamu beli langsung dagingnya, misalnya ayam. Ayamnya Bu, kelihatan Bu di sininya disembelih gitu kan ya. Udah kelihatan ada potongannya di pangkal leher gitu kan ya. Sapinya kemungkinan disembelih karena yang jual pakai kerudung misalnya ya. Nah, tapi siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin bahwa itu dipotong, ketika dipotong mengucap bismillah? Nah, itu makanya hati-hati. Ini anak-anak merupakan ladang pekerjaan buat kalian tuh nanti. Kalau misalnya mau berwira swasta ya, kamu bisa jual tuh di pasar atau di toko gitu kan ya. Misalnya daging halal. Ya, halal. Atau misalnya rumah potong halal. Kenapa? Kalau sudah pasti kamu bisa mencantumkan kehalalannya, anak pasti beli ke kamu semuanya. Ya. Kalau ada yang jual ayam, berani bilang halal, walaupun selisih 2.000-4.000, pasti akan lari ke situ. Ya. Pasti akan lari ke situ. Dan itu anak-anak berpengaruh. Karena apa? Karena kata Allah, barang siapa, kalau tidak disebut bismillah, asma Allah maksudnya, itu makanan tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, tidak boleh. Haram hukumnya. Di Al-Maidah ayat 3 disebutkan. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah.
Makanya kalau ayam itu kalau misalnya mau dibeli di pasar itu dianjurkan untuk beli ayam kampung. Kalau ayam kampung itu beli, bayar, baru disembelih. Pas mau nyembelih bilang sama kalau di pasar muncul itu yang jual ibu-ibu. Ada sih mas-mas yang bantuin. Bilang, jangan lupa bismillah ya. Gitu. Jangan lupa bismillah. Ya Bu. Gitu. Jangan lupa bismillah. Ya anak, takutnya lagi motong ayam sambil ngobrol. Padahal ketika motong harus baca bismillah. Kalau Burumzil, alhamdulillah di gang sebelahnya Burumzil, di Gang Dalang ada ahi-ahi ya yang jual ayam dan apa tuh namanya, dia punya rumah potong. Insya Allah syar'i, insya Allah baca bismillah. Nah, kemudian anak-anak ada sekarang untuk menyembelih itu pakai mesin, ya. Pakai mesin, tidak pakai apa namanya pisau, tidak pakai golok, pakai mesin. Bu, kapan Bu membaca bismillahnya? Ya ketika alat penyembelihnya itu sampai ke pangkal lehernya. Ya, jadi kalau kalian nanti selesai pelajaran sama Burumzil, coba lihat cara penyembelihan ayam secara mekanik. Ya, jadi ayam itu anak-anak dibius dulu. Ya, misalnya yang punya pabrik apa tuh Fiesta. Nugget-nuggetan gitu, ya itu kan tidak mungkin nyembelihnya pakai manual, anak, pakai mesin semuanya, ya. Itu anak-anak ayamnya dibius. Ketika membius ayam itu harus hati-hati, tidak boleh overdosis. Hanya buat dia itu teler doang, supaya tidak meronta-ronta ketika ayam itu kalau dipegang kan, hanya untuk menahan itu aja. Kalau biusnya overdosis, itu mati gara-gara bius, bangkai hukumnya, haram hukumnya. Tuh makanya. Jadi jangan asal beli sosis. Sosis ayam halal. Kalau halal boleh. Kalau tidak ada halalnya jangan dibeli. Ya. Bu, bagaimana Bu kalau yang jual sosis bakar itu? Kan kita tidak tahu mereknya. Harus cari tahu. Lihat-lihat, tengok-tengok plastiknya. Apa tuh mereknya. Gitu. Caranya. Kalau enggak, beli bakar sendiri di rumah. Ya. Nah, jadi habis dibius itu ayamnya digantung. Ada mesinnya buat gantung. Habis itu dipencet tombol. Nah, ketika mencet tombol itu bismillahirrahmanirrahim, ayamnya bergerak anak-anak. Mesinnya bergerak. Jadi ayamnya itu kena potong set gitu. Baca bismillah, ya. Kemudian apalagi Bu di Al-Maidah ayat 3 itu yang diharamkan, sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, yaitu yang mati tercekik. Ya, mati tercekik. Misalnya kamu punya ayam, kamu main-mainin gitu ya, kamu pegang ternyata itu mati, tidak boleh dimakan. Atau terjepit, ya, terjepit apa misalnya? Ayam lagi apa namanya main-main sama temannya, terus tiba-tiba ada sesuatu yang roboh, puas, kena ke ininya, kena ke ayamnya, mati, itu haram juga. Ya. Terpukul, ya, misalnya kamu ayam mau masuk ke rumah kamu, ya nggak sadar kamu ambil batu, kamu lempar, puak, kena ke ayamnya, terus ayamnya mati. Nah, hukumnya haram tuh, nggak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang terjatuh, emang ada Bu ayam apa terjatuh, ada. Misalnya sapi, ya yang pernah kejadian itu sapi. Jadi sapi itu anak-anak kabur. Bukan kabur ya, lepas dari ikatannya. Dia masuk ke dalam rumah, ya karena rumahnya tingkat, naik ke atas tingkat. Begitu dikejar sama yang punya karena takut merusak sesuatu yang di rumah, dia sampai ke balkonnya. Terus sapinya lari, apa tuh namanya, lompat. Nah, kalau lompat terus jatuh, tidak boleh dimakan tuh sapi walaupun harganya 20 juta. Aduh Bu, sayang Bu. Gimana jadi bangkai itu? Kecuali kalau hanya misalnya gagerota. Misalnya sapinya hanya tepar. Cara ngeceknya di mana Bu? Di sininya. Cari nadinya, detaknya. Kalau masih ada cepat sembelih tuh. Jadi matinya bukan karena jatuh tapi karena disembelih. Tuh ya. Kalau di kampungnya Burumzil,
Orang yang memelihara sapi itu kan rata-rata di gunung. Di gunung itu kan ada gua-gua. Biasanya itu jatuhnya dari atas ke goa, ya, atau masuk ke lubang yang ini dalam tuh anak-anak. Itu caranya bagaimana? Kalau misalnya lubang nggak bisa diturunin tuh anak-anak, ya takut keburu mati sapinya, langsung ambil senjata yang tajam, ya. Ketika melempar senjata itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu, lempar. Kena ke bagian apa saja, matinya jelas gara-gara itu ya, bukan karena jatuh. Nah, itu boleh dimakan. Tapi kalau jatuh ke ke jurang, langsung tepar itu sapi, tidak boleh dimakan. Ya, sama dengan misalnya ada burung ya, kamu ada burung nih mati nih, itu burung jatuh ya, itu tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian ditanduk oleh binatang lain, ya, ditanduk binatang lain. Misalnya punya peternakan kambing, ya, kambingnya berantem. Pas berantem itu ada yang ditanduk terus tewas. Nah, walaupun harganya kambing 4 juta, 5 juta itu nggak boleh dimakan. Dagingnya, Bu, baru mati, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Ya. Kemudian diterkam binatang buas. Ya, diterkam binatang buas. Diterkam binatang buas itu contoh misalnya ini kalau di Jakarta jarang ya ada binatang buas ya, tapi kalau di kampung-kampung itu banyak anak-anak. Misalnya kita melihara ayam, ya, melihara ayam. Kemudian pas malam-malam itu kadang-kadang ada anjing liar, ya, ada anjing liar. Nah, dia biasanya berhasil membuka kandangnya, terus ayamnya diterkam, tapi ditinggal. Nah, walaupun ditinggal sama anjingnya itu tidak boleh kita makan. Ya, kenapa? Haram hukumnya. Ya. Bu, bagaimana kalau anjing pemburu? Nah, kalau anjing pemburu beda lagi. Ya, kalau anjing pemburu itu anak-anak udah dilatih. Ketika melepas anjing itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika melepas binatang pemburu, misalnya berupa anjing, itu dilepasnya baca Bismillah. Dan binatang pemburu itu anak-anak tidak akan makan hasil buruannya. Dia hanya menerkam ayat mati atau tepar, dia tinggal. Tetapi kalau dia makan, berarti dia memburu bukan untuk majikannya, bukan untuk kita, tetapi dia memburu untuk dirinya sendiri, tidak boleh dimakan. Tetapi kalau dia habis menerkam terus ditinggal, ya dibiarkan, nah, itu berarti halal dimakan. Asalkan ketika melepas anjingnya baca Bismillah. Tuh, di bab berburu nanti. Ya. Kemudian yang disembelih untuk berhala. Ya, nah nih contohnya berhala, Nana, itu sesembahan selain Allah. Jadi apa saja makanan atau minuman yang akan dipersembahkan untuk ritual, untuk sesajen, ya itu kan musyrik anak selain Allah, ya, itu haram hukumnya. Apapun alasannya, Bu kata nenek tidak boleh, Bu supaya ini tidak boleh, kata leluhur tidak boleh. Bu, sayang Bu, saya itu bukan saya Bu yang melakukan. Di rumah saya ternyata di pojokan ada yang naruh. Di situ ada ininya, ada ininya. Sayang Bu, saya makan. Nggak boleh. Ya. Dimakan semua sayang Bu. Iya biarinlah. Kenapa? Karena orang yang naruh itu niatnya untuk sesajen. Misalnya. Atau kalau yang untuk berhala, misalnya untuk berhala Yesus. Ya non muslim lah ya, jangan sebut-sebut misalnya kalau Buddha itu ya kan ada patung-patungnya gitu ya. Oh misalnya ya kita punya tetangga pas hari rayanya dia kasih makanan ke kita, itu tidak boleh kita makan anak, karena kita pasti tahu kan, oh dia lagi berhari raya ini pasti makanan diniatkan untuk menyembah Tuhannya. Ya, Tuhannya dia maksudnya ya. Untuk itu makanan yang disebut untuk berhala, ya berhala itu sesembahan selain Allah, ya itu tidak boleh, dapat dari orang tidak boleh, apalagi kita sendiri yang membuatnya, tambah tidak boleh. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Itu yuk boleh Demi. Guru agama saya yang dulu
pernah makan dari makanan yang ditaruh di kuburan, dia curi, itu gimana? Aduh, bahaya itu. Jangan tergoda ya. Ya, karena apa, Nana? Karena itu termasuk kategori yang tadi. Makanan untuk berhala. Berhalanya orang memang nggak ada di situ, tapi dia itu apa ya? Animisme namanya ya, apa dinamisme gitu pokoknya. Kamu coba searching di EPS itu. Kepercayaan bahwa ruh-ruh masih ini anak-anak masih mempunyai kekuatan itu apa namanya? Dinamis apa animisme ya. Nah, itu enggak boleh. Contoh misalnya yang kayak diganceng itu anak ya, ganceng, pesta ganceng. Nah, itu katanya kan ada yang disembelih terus ditaruh di ini, itu tidak boleh dimakan. Ya, niatnya itu kan dia mau menyembah roh-roh itu. Tapi kan bukan berhala, Bu. Ya sama, artinya berhala itu bukan patungnya, tetapi sesembahan selain Allah. Tuh, tidak boleh ya Demi, ya walaupun guru jangan ditiru. Oke Demi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ibu, kalau selainnya itu, misalnya kita punya tetangga orang Kristen, jangan sebut agama, non-Muslim, ya non-Muslim. Kebetulan dia itu misalnya baru datang dari luar negeri. Nah, dia bawa oleh-oleh buat kita, misalnya makanan atau minuman. Ya kita cek dulu. Kalau tidak berhubungan dengan agama nggak masalah. Tidak berhubungan dengan penyembahan terhadap Tuhannya dia, itu nggak apa-apa, Nana. Tapi cek dulu halal apa enggak nih. Kalau meragukan jangan. Ya. Hati-hati nih, mumpung ingat. Anak-anak kalau oleh-oleh dari luar negeri itu kan biasanya rata-rata coklat ya. Rata-rata coklat kan. Nah, coklat anak-anak ya itu tidak semuanya halal. Tidak semuanya halal. Kalau kalian oleh-oleh haji itu coklat, insya Allah halal. Karena kalau di Mekah atau di Madinah ada barang haram, itu langsung penjualnya atau yang memproduksinya langsung dihukum. Karena di Mekah dan di Madinah itu berlaku hukum Islam. Ya, kalau ada yang jual barang-barang haram, itu langsung dihukum, langsung dipenjara. Tidak berani ada masuk produk-produk haram, tidak berani. Tetapi kalau selainnya itu, misalnya di coklat, itu dicek. Mengapa, Bu? Karena ada unsur-unsur yang titik kritisnya itu kayak kalau nggak salah ya, titik kritisnya itu alkohol. Ya, alkohol yang membuat aromanya enak, yang membuat rasanya mantap gitu ya. Nah, itu alkohol rata-rata. Kemudian kalau misalnya kalian pergi ke bandara, ya, bandara yang internasional kalian mau pergi, itu anak-anak ada orang jual sus. Ada orang jual sus namanya apa tuh ya? Pokoknya susnya enak itu, mahal lagi ya kan. Nah, kamu hati-hati ya. Nah, di sus itu ada titik kritisnya, ya, fla-nya terutama. Ya. Kamu cek dulu. Bird Papa kalau nggak salah ya. Apa Papa Bird ya. Papa Bird kalau nggak salah. Apa Bird Papa? Nggak tahu deh. Bird Papa kalau nggak salah. Jenggot Papa gitu. Nah, itu anak-anak hati-hati ya. Karena ada yang dituangin alkohol katanya. Oke. Termasuk brownies. Ya, termasuk brownies. Brownies anak-anak, kalau beli brownies cari yang ada halalnya. Kalau sudah ada halalnya aman. Tetapi kalau nggak ada, takutnya dicampur dengan alkohol. Ya, alkohol itu memabukkan, tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian semua makanan atau binatang yang keji, kotor, najis. Tadi sudah ya. Nah, itu sudah inian, sudah Ibu terangkan. Kemudian anak-anak, wah, udah jam 2 anak-anak. Sampai di sini aja dulu ya, Nak ya. Ada yang mau bertanya dulu? Jangan lebih dari 1 jam. Nanti habis kamu kuotanya. Apa Ibu habiskan dulu nih ya? Semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudorot. Ini juga sudah ya, Ibu terangkan ya. Makanan untuk sesaji tadi sudah juga. Kemudian bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Ini juga sudah Ibu terangkan minggu kemarin. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Iya, kalau tidak ada yang mau bertanya, anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Tapi kamu jangan end dulu ya. Kita harus bikin ini dulu. Bikin apa tuh namanya? Bikin dokumentasi. Kita foto dulu. Sebelum ini kita bikin foto dulu. Yuk, bikin foto dulu. Nyalain dulu semuanya. Kameranya nyalain semuanya.
Hei, tidur. Hairunisa. Ayo nyalain semuanya. Kaisan. Kaisan, kapan kamu mau ini Kaisan? Mimpin tadarus Kaisan. Fabian, kenapa nggak jadi? Ayo buruan. Anak-anak, untuk yang bergabung belakangan, Ibu kasih tahu untuk yang pelajarannya hari Selasa sama hari Rabu, itu kemungkinan Ibu tidak bisa menerangkan. Makanya Ibu kumpulkan hari ini. Nah, pada hari Selasa dan Rabu itu, kamu akan Ibu bagi link dari video yang Ibu terangkan sekarang ini. Ya. Karena Ibu ada acara. Nah, ada yang live. Tadi 60 kok sekarang 59. Ayo buruan. Firly, buruan Firly. Ayo yang banyak. Ini cuma 60, harus on semua nih ininya. Kayak Daryl, dengar Burunzil nggak? Mumpung ketemu nih, Daryl. Iya, Bu. Kalau kamu model rambutnya seperti itu, pas sholat kamu harus pakai peci, Bu. Bagus. Kenapa coba? Biar tidak agak ketutupin sama rambut. Bagus. Oke, ya bagus. Itu manfaatnya ya. Yuk. Yuk, ayo nak. Ayo buruan, ditunggu. Ya. Ayo buruan, Ibu tunggu. Karena perlu ini anak-anak selama inian kalau tidak ada dokumentasinya itu nanti kamunya dipertanyakan, misalnya apa dasarnya ini? Kok nilainya segini gitu. Oh, ini aktif Pak gitu kan. Mana dasarnya? Nah, ini fotonya gitu. Nanti Ibu juga punya dasar misalnya inian. Yuk. Daya. Ayo anak-anak, Sifat Prabah, Huri, Salma, Maida, yuk. 1, 2, 3. Ya. Aduh, ini halaman kedua tambah banyak lagi yang enggak ini nih. Yang enggak tampil. Ya udah deh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Banyak banget. Kuina enggak pernah dinyalain ininya. Ini tambah banyak lagi nih. Oke, anak-anak. Proses dokumentasi sudah selesai. Anak-anak, Ibu minta tolong ya. Kamu kalau nggak ngerti tanya. Ya, tanya. Kalau materi baca di buku ya. Ibu menerangkan yang ininya anak-anak, yang penting-pentingnya ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Nah, ini untuk laki-laki ya, Ibu pesankan kalau kalian udah gede jangan asal nge-mall terus makan di restoran ya. Nah, harus lihat dulu ya, makanannya halal apa enggak, minumannya halal apa tidak. Ya udah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Banyak Bu.